Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Kumala dengan NIM C1C020027 dari kelas R09 Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan judul bab aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan. Nah, jadi untuk pembahasan pertama kita akan membahas mengenai bagaimana persyaratan pelaporan dalam mempengaruhi suatu perilaku. Perkembangan organisasi bisnis saat ini penuh dengan persyaratan untuk melaporkan informasi kepada pihak lain tentang siapa atau apa, bagaimana menjalankan organisasi tersebut, dan untuk siapa harus bertanggung jawab. Contohnya seperti dalam hal guna memastikan keandalan dari informasi yang dilaporkan adalah fungsi penting dari audit laporan keuangan oleh angkutan publik independen yang bersertifikasi, dari audit internal oleh staf yang hanya bertanggung jawab kepada manajemen puncak untuk mengecek para bawahan di tempat oleh atasan, dan kunjungan lapangan oleh para penyandang dana dari badan layanan sosial. Nah, dari hal itu terdapat suatu mekanisme untuk memastikan integritas informasi yang dilaporkan adalah bagian yang penting dari desain atas persyaratan pelaporan manapun. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku pelapor dalam beberapa cara. Bentuk lain dari pengukuran yang digunakan dalam organisasi seperti audit dan pengamatan langsung juga memiliki banyak dampak yang sama terhadap persyaratan pelaporan selain dampak spesifikasinya sendiri. Nah, syarat pelaporan ini mempengaruhi tindakan pelapor dengan berbagai metode pengukuran yang diterapkan oleh organisasi, juga mempunyai dampak terhadap persyaratan pelaporan tersebut. Saat memahami dampak persyaratan pelaporan terhadap perilaku, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, dari bidang antisipasi penggunaan informasi. Jadi pengirim menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri bersama-sama dengan informasi lainnya untuk mengantisipasi bagaimana penerima akan bereaksi terhadap informasi yang akan dilaporkan. Karena orang pada umumnya bereaksi dengan cara-cara yang mereka yakin akan mengarah pada hasil yang mereka inginkan. Maka dari itu pengirim informasi tersebut mencoba untuk menyimpulkan bagaimana penerima informasi akan menggunakan dan bereaksi terhadap informasi yang disediakan. Lalu dalam hal prediksi si pengirim mengenai pengguna si pemakai, seringkali orang yang meminta informasi tidak begitu eksplisit mengenai bagaimana informasi tersebut akan digunakan atau dengan siapa informasi tersebut akan dibagi. Dalam kasus ini, pelapor memiliki pekerjaan yang sulit untuk menebak kapan dan bagaimana informasi tersebut akan digunakan. Mereka kemungkinan besar akan mendasarkan prediksi mereka yang bagaimana informasi yang dilaporkan digunakan dalam situasi yang serupa dalam pengalaman mereka. Selanjutnya mengenai insentif atau sanksi. Jadi dalam hal ini kekuatan dan sifat dari kekuasaan penerima terhadap pengirim adalah penentu yang penting mengenai seberapa besar kemungkinan bahwa si pengirim akan mengubah perilakunya. Semakin besar potensi yang ada bagi si penerima untuk memberikan penghargaan atau sanksi kepada si pengirim, semakin hati-hati pula pengirim akan bertindak dalam memastikan bahwa informasi yang dilaporkan dapat diterima oleh si penerima. Lalu dalam hal penentuan waktu, dalam hal ini, waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Supaya persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, maka ia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum ia bertindak. Jika persyaratan pelaporan hanya terjadi setelah pengirim telah bertindak, maka tidak ada peluang untuk mengubah perilaku masa lalu tersebut. Selanjutnya dalam hal strategi respon iteratif. Jadi dalam perubahan apapun yang perilaku biasanya mempengaruhi lebih dari satu dimensi ini dan tidak selalu ke arah yang diprediksikan atau yang diinginkan. Paling tidak menghabiskan lebih banyak waktu untuk suatu tugas, menyisakan lebih sedikit waktu yang tersedia untuk tugas lainnya. Ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, maka strategi yang paling murah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa, melaporkan sejujurnya ke perilaku tersebut dan menunggu respons dari penerima ini. Jika tidak ada respons, maka strategi tersebut dapat diteruskan. Lalu dalam hal pengarah perhatian,
Suatu persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya bahkan jika ia tidak mengharapkan penerima bereaksi terhadap informasi yang akan dilaporkan. Hal itu mungkin karena informasi memiliki suatu cara untuk mengarahkan perhatian pada bidang-bidang yang berkaitan dengannya, yang dapat mengarah pada perubahan perilaku. Meskipun dampak mengarahkan perhatian mungkin kurang ampuh dan kurang rentan terhadap prediksi dibandingkan dengan dampak antisipasi, dampak tersebut dapat mempengaruhi perilaku dalam beberapa situasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak dari persyaratan pelaporan. Nah, dalam hal ini, persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku di semua bidang akuntansi. Ada keuangan, perpajakan, manajerial, dan sosial. Kompleksitas dari lingkungan akuntansi adalah penghalang terhadap penilaian dampak dari persyaratan pelaporan. Terdapat begitu banyak hal yang terjadi pada waktu yang bersamaan sehingga sulit untuk mengatakan dengan pasti yang manakah yang menyebabkan perilaku yang akan diamati. Bukti-bukti mengenai dampak persyaratan pelaporan masih belum konklusif, tetapi pengetahuan yang lebih substantif dan metodologi riset yang lebih baik sedang dikembangkan. Nah, yang pertama dampaknya terhadap bidang akuntansi keuangan. Jadi, Generally Accepted Accounting Principle atau yang disingkat dengan GAAP yang bagus secara keperilakuan akan menghambat manajer untuk mengambil tindakan operasi yang tidak diinginkan guna membenarkan adopsi atas suatu alternatif akuntansi dan menghambat adopsi praktik akuntansi oleh korporasi yang menciptakan ilusi kinerja. Kemudian dampaknya terhadap bidang akuntansi perpajakan bahwa pengetahuan informasi persyaratan pelaporan akan dilaporkan kepada kantor pajak oleh orang lain yang diharapkan akan membuat pembayaran pajak kemungkinan kecil akan mencoba untuk menghindari pajak tersebut. Selanjutnya dampak dalam bidang akuntansi sosial. Nah, akuntansi sosial eksternal ini masih bersifat sukarela, maka tidak terdapat dampak apapun terhadap persyaratan pelaporan meskipun masih terdapat dampak terhadap pelaporan secara sukarela. Karena akuntansi sosial ini adalah bidang perhatian yang relatif baru dan seringkali mengalami konflik dengan kriteria kinerja yang sudah lebih mapan. Maka terutama adalah sangat penting untuk menggabungkan persyaratan pelaporan dengan pedoman keperilakuan dan sanksi untuk ketidakpatuhan yang sangat eksplisit. Lalu dampaknya dalam bidang akuntansi manajemen, yaitu kombinasi dari hasil riset dalam bidang ini menunjukkan proses yang sangat kompleks di mana persyaratan pelaporan berinteraksi dengan sejumlah variabel dan proses organisasi lainnya. Kesimpulan yang paling masuk akal yang dapat ditarik dari hasil riset yang tersedia adalah bahwa kadang-kala persyaratan pelaporan menghasilkan dampak yang dapat diamati terhadap perilaku pelapor dan kadang-kala tidak sama sekali. Nah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu kita akan membahas mengenai penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi. Yang paling tersedia adalah pengambilan keputusan deduktif yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan motivasional lainnya guna membentuk suatu perilaku manajer. Teknik ini sebaiknya selalu digunakan sebelum memperlakukan suatu persyaratan pelaporan. Dan teknik ini berguna untuk bertanya kepada orang lain dengan latar belakang dan perspektif yang berbeda untuk melakukan hal-hal yang sama, karena mereka mungkin melihat sesuatu dengan cara yang tidak pernah dipikirkan. Ini merupakan cara yang sederhana, murah, dan cepat untuk mencoba memprediksikan dampak dari persyaratan pelaporan sebelum persyaratan tersebut akan diterapkan. Nah, selain metode tadi, ada juga metode lain yaitu dengan menanyakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka. Suatu cara formal untuk melakukan hal ini adalah dengan survei yang dapat terdiri atas pertanyaan-pertanyaan sempit dengan kemungkinan tanggapan yang ditentukan atau atas pertanyaan-pertanyaan luas dengan kemungkinan jawaban yang terbuka atau atas gabungan dari keduanya. Survei tersebut dapat dilakukan secara pribadi maupun lewat telepon atau lewat kuesioner yang dikirimkan melalui pos. Metode ini hanya memberikan apa yang rela dan mampu untuk diberikan oleh pelapor kepada pengirim mengenai persepsi mereka sendiri atas perilaku dan reaksinya terhadap persyaratan pelaporan. Selain itu, cara untuk memastikan mengenai apakah persyaratan pelaporan mengubah perilaku pelaporan adalah dengan mengamati perilaku dengan
dan tanpa persyaratan pelaporan. Hal ini sebaiknya dilakukan dalam eksperimen terkendali, di mana satu-satunya hal yang dapat berubah adalah persyaratan pelaporan tersebut. Tetapi agar hasilnya berguna, adalah penting bahwa kondisi eksperimen harus cukup serupa dengan kondisi alamiah di mana persyaratan pelaporan tersebut ada. Hal ini tidak selalu mudah untuk dilakukan karena ketika terdapat akses langsung ke pelapor dan paling tidak ada beberapa variabel relevan yang dapat dikendalikan atau dimanipulasi. Disarankan menggunakan studi lapangan yang bersifat eksperimen semu, yang merupakan suatu kompromi antara kepastian dan relevansi. Nah, itulah tadi presentasi saya mengenai aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.